adalah suatu kebutuhan pokok masyarakat yang mana tentunya akan terus berkembang mengikuti tren dan juga perkembangan zaman. Oleh karena itu, badan usaha produksi pakaian hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait tren fashion yang terus berkembang dan juga untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi bagaimana yang dikatakan badan usaha produksi pakaian? Secara singkatnya, badan usaha produksi pakaian itu adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang industri pakaian yang mengubah tekstil menjadi bahan yang lebih bernilai. Dari kain menjadi pakaian yang dipakai sehari-hari dan juga menjadi pakaian yang bernilai tinggi untuk memenuhi kebutuhan trend fashion. Nah, badan usaha ini dapat berbentuk badan usaha perseorangan dan juga bisa berbentuk badan usaha hukum yang terorganisir. Dengan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, badan usaha produksi pakaian ini tidak hanya berfokus dalam menjahit pakaian saja, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, yang terstruktur. Seperti dimulai dari perencanaan desain pakaian, pemilihan bahan baku, pembuatan pola dan juga pemotongan kain, penjahitan dan finishing, dan yang terakhir adalah pengendalian dan pemasaran produk. Nah, jadi badan usaha produksi pakaian ini berperan penting dalam masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang masyarakat dan juga berperan untuk menyerap lapangan pekerjaan atau memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan juga mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah tekstil dan juga berperan dalam mendukung perkembangan industri kreatif dan juga industri manufaktur, serta badan usaha ini juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah tekstil dan juga mendorong ekonomi kreatif lokal dan juga nasional. Di badan usaha ini itu terdapat beberapa jenis usaha. Nah, untuk penjelasan rincinya, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini, saya akan membahas tentang jenis-jenis badan usaha produksi pakaian. Di sini ada 3 badan usaha produksi pakaian. Yang pertama ada skala kecil atau home industry, yang kedua ada skala menengah, yang ketiga ada skala besar. Nah, skala kecil ini dia ada butik, tailor, dan juga modiste. Nah, yang skala menengah ini ada atelier dan konveksi. Nah, yang skala besar ini ada garment dan juga haute couture. Nah, jadi pada skala kecil atau home industry ini, dia adalah suatu usaha yang dilakukan secara sederhana dan biasanya dilakukan di rumah dengan jumlah pekerja yang sedikit atau produksi yang terbatas. Jadi, di home industry ini ada yang namanya modiste, yaitu usaha pembuatan pakaian wanita berdasarkan pesanan si pelanggan. Nah, sesuai dengan ukuran, custom maupun desain. Nah, yang kedua itu ada tailor, yaitu pembuatan busana pria, terutama jas, kemeja, celana, dengan cuttingan atau teknik jahitan yang presisi. Yang ketiga itu ada butik, yaitu usaha yang menjual pakaian eksklusif dengan desain khusus dan produksi terbatas. Kemudian ada skala menengah, yaitu usaha produksi pakaian dengan tenaga yang lebih besar dan juga produksi yang lebih besar dengan peralatan yang lebih lengkap. Ini jauh berbeda dengan home industry yang memang tenaga kerjanya lebih sedikit daripada skala menengah. Nah, di skala menengah sendiri itu ada atelier dan juga konveksi. Atelier adalah tempat pembuatan busana berkualitas tinggi yang dikerjakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, atelier ini menekankan kreativitas, detail, dan dikerjakan dengan rapi. Kalau konveksi sendiri adalah usaha produksi pakaian dalam jumlah sedang hingga besar dengan ukuran standar. Nah, selanjutnya adalah skala besar, yaitu usaha produksi pakaian dalam modal yang besar dan juga pekerja yang banyak. Ini menggunakan sistem produksi massal dan juga menggunakan teknologi modern. Di sini ada garment dan juga ada haute couture. Garment sendiri adalah perusahaan yang memproduksi pakaian secara massal dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan ukuran standar
yang dipasarkan sangat luas di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, ada haute couture. Haute couture adalah usaha busana kelas tinggi yang menghasilkan pakaian eksklusif dibuat secara khusus untuk satu pelanggan. Usaha ini dibuat dengan bahan berkualitas tinggi dan dikerjakan secara detail. Proses produksi dalam badan usaha pakaian dari bahan baku hingga produk jadi. Proses produksi pakaian adalah kegiatan mengubah bahan baku seperti kain dan benang menjadi pakaian yang siap dipakai dan dijual. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan hingga pengecekan kualitas produk. Yang pertama, perencanaan, produksi, dan pengadaan bahan baku. Tahap pertama adalah merencanakan produk yang akan dibuat. Pada tahap ini ditentukan model pakaian, jenis bahan, warna, ukuran, dan jumlah produk yang akan diproduksi. Setelah desain ditentukan, dibuatlah pola sesuai dengan desain yang diinginkan. Kemudian, pakaian dipotong mengikuti pola yang dibuat. Disesuaikan untuk misal ukuran S, M, L, dan sebagainya. Selanjutnya, proses penjahitan. Potongan-potongan kain yang sudah disiapkan kemudian dijahit menjadi pakaian utuh. Dengan menyambungkan seperti bagian depan dan belakang, bagian kerung lengan, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap finishing dan pengendalian kualitas atau quality control. Setelah dijahit, pakaian dirapikan dengan memotong sisa benang, memasang aksesoris seperti kancing atau manik-manik, dan kemudian disetrika. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kualitas. Pengecekannya dengan apakah ukurannya sesuai, apakah ada cacat, apakah jahitannya rapi, dan selanjutnya dikemas dan dijual. Pengaruh faktor eksternal terhadap produksi. Proses produksi juga dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti harga bahan baku, kondisi ekonomi, atau cuaca. Jika harga kain naik atau bahan sulit didapat, biaya produksi menjadi lebih tinggi, sehingga jumlah produksi mungkin berkurang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha produksi pakaian, yaitu faktor kemampuan manajerial. Faktor yang mengelola seluruh kegiatan usaha produksi pakaian mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan. Manajemen yang baik juga dapat membuat produksi pakaian itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target. Yang kedua ada jiwa pelaku kewirausahaan. Jiwa pelaku kewirausahaan itu mencakup seperti sikap mental yang mencerminkan kreativitas, inovasi, dan juga keberanian dalam mengambil resiko untuk memulai suatu usaha. Yang ketiga ada modal usaha. Untuk modal usaha itu faktor yang penting untuk menjalankan usaha produksi pakaian, karena untuk membeli bahan baku, peralatan, serta juga membayar tenaga kerja yang bekerja dalam memproduksi pakaian. Yang keempat ada pengalaman dan keterampilan. Pengalaman itu faktor yang mempengaruhi keterampilan pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, itu semakin banyak juga keterampilan kita dalam menghadapi tantangan di bidang usahanya. Dan juga keterampilan itu bisa jadi seperti menjahit, keterampilan mendesain, dan juga keterampilan lainnya. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkenalkan produk yang kita hasilkan kepada konsumen. Strategi pemasaran itu dapat dilakukan dengan offline maupun dengan media sosial. Berikutnya ada kualitas produk. Kualitas produk itu menjadi faktor utama dalam
menentukan kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan. Produk yang berkualitas tinggi itu dapat membuat pelanggan jadi lebih minat dan juga memiliki peluang yang lebih besar untuk konsumen membelinya ulang. Kualitasnya itu seperti hasil jahitan, kerapian, serta juga desain dan juga bahan yang digunakan. Selanjutnya ada lokasi usaha. Lokasi usaha itu merupakan faktor yang mempengaruhi akses bagi konsumen dan distribusi produk, karena lokasi yang strategis itu dapat memudahkan pelanggan untuk menjangkau usaha yang kita produksi. Lokasi usaha juga mempengaruhi hasil distribusi, biaya operasional, dan juga alat transportasi. Selanjutnya ada komitmen dan motivasi. Komitmen dan motivasi itu merupakan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Komitmen yang tinggi itu membuat pelaku usaha lebih konsisten dalam menghadapi berbagai tantangannya. Untuk motivasi itu juga dapat mendorong pelaku usaha untuk terus berkembang dan tidak mudah menyerah walaupun banyak pesaing lainnya. Yang terakhir ada lingkungan dan pesaing usaha. Lingkungan itu yaitu seperti kondisi pasar di tempat kita memproduksikan suatu produk, dan juga ada pesaing pasarnya, serta faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi jalannya usaha. Pesaing usaha itu juga menuntut kita pelaku usaha untuk terus berinovasi, dan pelaku usaha juga harus mampu memahami kondisi pasar dan pesaing pasar lainnya. Seperti kita yang memproduksikan produk itu harus mampu mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya akan membahas materi terkait peran kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan daya saing usaha produksi pakaian. Nah, teman-teman, mari kita lihat poin pertama mengenai pengertian peran secara strategis. Di sini kita harus paham bahwa peran di dalam industri fashion itu bukan cuma fungsi administratif atau formalitas biasa. Peran di sini adalah kontribusi strategis yang nyata untuk menaikkan posisi tawar usaha kita di pasar. Bisa dibilang, kreativitas dan inovasi adalah jantung operasional bisnis agar kita bisa bertahan menghadapi perubahan tren konsumen yang berputar sangat cepat. Nah, kemudian sekarang mari kita bedah nih lebih dalam apa saja peran kreativitas dalam produksi pakaian. Ada 4 poin utama yang kami rangkum di sini. Yang pertama, menciptakan nilai tambah. Kreativitas itu esensinya adalah mengubah bahan yang biasa-biasa saja menjadi produk bernilai tinggi dan punya daya tarik khusus yang membuat orang rela membayar lebih. Yang kedua, diferensiasi produk, yang dimana dengan desain yang original, produk kita akan terlihat berbeda dari kompetitor dan otomatis lebih mudah dikenali oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, menggabungkan budaya estetika. Disinilah nih keunikannya. Kita bisa memadukan motif lokal, nilai budaya, dan tren modern untuk dijadikan sebagai identitas merek yang kuat. Kemudian yang keempat, mendorong lahirnya tren baru. Kreativitas membantu kita untuk tidak sekedar jadi pengikut pasar, tapi naik kelas menjadi seorang trendsetter. Nah, kemudian ada inovasi dan sinergi daya saing. Nah, selanjutnya, jika kita bicara kreativitas sebagai ide, sekarang kita masuk ke eksekusinya, yaitu inovasi sebagai motor keunggulan kompetitif. Nah, inovasi dalam industri fashion. Ada inovasi produk, yaitu pengembangan pada desain, pemilihan bahan, hingga kemasan untuk terus meningkatkan kualitas produk kita. Kemudian ada transformasi digital. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan teknologi seperti CAD untuk pembuatan pola, lalu mengoptimalkan media sosial dan e-commerce demi mempercepat produksi serta memperluas jangkauan pemasaran. Kemudian adanya inovasi berbasis sustainability, yang dimana kita memanfaatkan bahan ramah lingkungan dan proses produksi yang lebih etis. Ini sangat penting untuk memikat pasar modern yang sekarang makin peduli lingkungan. Kemudian ada efisiensi produksi, yang dimana inovasi juga membantu kita memotong proses kerja yang tidak perlu, mengurangi limbah sisa kain, dan ujung-ujungnya meningkatkan keuntungan usaha. Terakhir,
Semua inovasi ini tidak akan maksimal tanpa adanya sinergi untuk meningkatkan daya saing. Usaha fashion kita tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya dukungan kuat dari pemerintah, akademisi, dan sesama pelaku usaha melalui program pelatihan, kemudahan akses modal, serta pengembangan teknologi. Industri fashion kita akan jauh lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa kendala yang sering dihadapi usaha konveksi. Meskipun usaha konveksi memiliki peluang yang besar dalam industri kreatif, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kendala utamanya adalah manajemen produksi yang belum optimal dan tingginya risiko operasional. Selain itu, pengendalian kualitas yang kurang baik membuat hasil produksi sering tidak konsisten dan terkadang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Banyak usaha konveksi juga belum memiliki SOP atau standar kerja yang jelas, sehingga proses produksi menjadi kurang efisien. Perencanaan produksi yang kurang matang dapat menyebabkan pemborosan bahan baku dan meningkatkan biaya produksi. Di sisi lain, perubahan tren fashion yang sangat cepat serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk thrifting juga memengaruhi penjualan produk konveksi lokal. Akibat dari berbagai kendala tersebut, omset usaha bisa menurun, dan stok barang yang tidak terjual menjadi menumpuk. Selanjutnya, studi kasus dan solusi usaha konveksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lilim Marliah dan Somadi pada tahun 2025 di BR21 Fashion, ditemukan beberapa masalah dalam proses produksi. Di antaranya adalah tata letak ruang kerja yang kurang efisien, keterbatasan ruang, fasilitas penyimpanan yang belum tertata dengan baik, serta keterampilan tenaga kerja yang belum merata. Masalah-masalah tersebut menyebabkan alur kerja menjadi terhambat sehingga produktivitas menurun. Untuk mengatasinya, perusahaan melakukan penataan ulang layout produksi menggunakan beberapa metode, yaitu OPC, ARD, dan AAD. Dengan perbaikan tersebut, alur kerja menjadi lebih terstruktur dan efisien. Hasilnya cukup signifikan, yaitu output produksi meningkat dari sekitar 60 potong menjadi 96 sampai 116 potong per hari. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kerja yang baik, peningkatan keterampilan tenaga kerja, inovasi produk, serta pemanfaatan digital marketing sangat penting agar usaha konveksi dapat berjalan lebih efisien dan mampu bersaing di pasar. I just had to let you know you're